Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kita akan sampaikan warta jemaat secara singkat bahwa pelayanan ibadah pada minggu depan tanggal 18 Oktober khotbah Bapak Pendeta Yuda Sutarno, kemudian liturgi Ibu Sri Wahyuni, organis Ibu Yedis dan Saudari Yowan, kemudian kolekte Ibu Nunuk Lia Indrayati dan Ibu Sri Wahyuni. Seperti biasa penyambut dari tim Satgas COVID-19. Kemudian peneguhan iman atau angkat sidi akan diadakan pada bulan Desember tahun ini 2020. Untuk itu bagi putra dan putri, pemuda-pemudi yang akan ikut sidi silahkan mendaftarkan kepada pengurus jemaat mulai hari ini. Sekali lagi dimohon untuk segera mendaftarkan untuk angkat sidi ini bagi pemuda dan pemudi, putra dan putri untuk mendaftarkan sebagai angkat sidi di bulan Desember tahun 2020 ini. Kemudian seperti biasa himbauan tetap berlaku untuk protokol kesehatan, selalu menggunakan masker standar pemerintah, kemudian sesuai anjuran pemerintah, dan juga mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian tetap menjaga jarak dan saling mengingatkan di antara kita untuk memakai masker. Sekali lagi kita patuhi protokol kesehatan COVID-19 ini. Terima kasih dan kita akan segera masuk ke warta jemaat. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaannya dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita sambut pujian nomor 63. Sorry.
dan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, anugerah, limpah rahmat atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, karena memang Tuhan pemelihara yang kekal. Perlindungan-Mu yang senantiasa menerangi kami, kasih setia Tuhan yang selalu mengiringi langkah kehidupan kami. Untuk itu kami memuji dan mengucap syukur, terutama atas karya Kristus yang sudah menebus dosa kami dan mengampuni kami, dan mentahirkan kami, memulihkan kami, dan bahkan membuat kami menjadi ciptaan baru. Seraya menyerahkan diri kami dan hidup kami ke hadirat-Mu, sebab di dalam Tuhan senantiasa terpelihara dengan sempurna. Di tengah-tengah persekutuan ibadah ini, di hadapan-Mu yang kudus, kami ingin merendahkan hati kami terhadap otoritas firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengandung segala kebenaran dan janji. Dan janji itu milik kami. Karena Roh Kudus yang mengerjakan di dalam pewartaan firman ini. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu melalui ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut dengan pujian nomor 110, bait pertama hingga bait ketiga. Amin.
yang diambil dari Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Saya akan membacanya demikian. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Amin. Kita sambut dengan hormat diberi. Kita naikkan pujian pada Tuhan untuk menyambut firman yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Abdil. Kita akan sambut dengan pujian nomor 110, 270 kita nyanyikan 2 kali. Pujian nomor 270 kita pujikan 2 kali. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu baik sehingga kami boleh dikumpulkan kembali di dalam rumah-Mu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bukan hanya kami di tempat ini tetapi kami pun Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus yang akan selalu memimpin dan menuntun kami agar kami boleh semakin diingatkan akan firman-Mu. Kami boleh bersama-sama untuk senantiasa bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Kami serahkan waktu singkat ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan firman-Mu dan kami pun boleh dibangunkan di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih
Kami serahkan waktu singkat ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan. Kangen sekali. Ya, 7 bulan hampir ya kita di dalam masa-masa seperti ini, dan saya selalu juga menyimak jalannya untuk ibadah live streaming kalian semua di tempat ini. Mohon maaf jika memang di awal-awal saya nggak bisa hadir, karena memang saya juga ditugaskan sama seperti kayak Adit dan juga Reza di sini gitu ya, di Pluit itu saya tugasnya hampir sama dengan mereka begitu. Tapi bersyukur sekarang ini saya sudah bisa agak melepaskan untuk hal ini karena kenapa? Karena saya dibantu oleh istri saya yang baik. Ya, istri saya sekarang yang bantuin saya untuk hal seperti ini, dan saya pasti dengan tenang juga bisa melepaskan. Tadi pagi saya sudah atur sana sini dan saya bisa men-sharingkan firman Tuhan di tempat ini. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, bersyukur sekali karena kita dalam waktu yang cukup panjang kita ada di dalam kondisi seperti demikian bukan sesuatu hal yang mudah. Karena kenapa? Bukan saja kita di tempat ini yang sudah hadir mempunyai kebiasaan yang berbeda, tetapi di rumah kita masing-masing pun yang ada di rumah saat ini untuk beribadah bukan sesuatu hal yang mudah, betul? Ya, kita kan sudah mengalami yang namanya di rumah itu ibadah seperti apa ya. Saya rasakan juga bukan sesuatu hal yang mudah. Karena kenapa? Karena masa-masa seperti ini kita harus masuk di dalam sebuah kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang dimana kita nggak pernah lakukan dan kita saat ini harus lakukan. Silakan selanjutnya. Kalau kita melihat saat ini ya ini pergumulan kita, betul? Hidupnya damai. Semuanya mata melotot saya, nggak ada anggukan sedikit pun. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita bisa alami dalam kondisi seperti ini untuk hidup damai. Tetapi saudara-saudariku terkasih, inilah yang harus kita hadapi saat ini. Inilah sesuatu yang harus kita jalani bersama, sehingga yang seperti halnya disampaikan oleh Tuhan, yaitu damai sejahtera bagimu itu benar-benar ada dan nyata. Bukan sesuatu catatan di dalam firman Tuhan saja, tetapi merupakan suatu janji, suatu pernyataan yang benar-benar kita bisa alami secara nyata. Bukan sesuatu hal yang mudah, betul sekali. Dulu kita selalu baca amin, amin. Tetapi kalau saat ini kita mau berbicara mengenai masalah damai bukan sesuatu hal yang gampang. Tapi saudara-saudariku terkasih, imanilah kalau damai sejahtera itu ada buat engkau dan saya di dalam masa-masa seperti ini. Bukan sesuatu janji yang kosong, tetapi sungguh suatu pengalaman yang semakin indah di hadapan Tuhan. Saudariku terkasih, banyak beberapa waktu saya berbicara dengan rekan-rekan pelayanan, bukan hanya di dalam gereja kita, tetapi dengan gereja-gereja yang lain, banyak mengatakan seperti ini. Pada masa seperti ini sebenarnya bukan hanya kita itu diuji, bukan hanya diuji untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi di dalam iman kita pun diuji. Benar-benar dilihat sekarang ini lagi ditampi. Tampi ya, kita tuh lagi ditampi mana yang setia atau mana yang tidak setia. Manakah kita yang benar-benar bisa merasakan damai yang sejati, bukan damai yang bohongan. Damai yang benar-benar Tuhan sudah berikan buat engkau dan saya, yang sering kali kita sudah renungkan. Bentar lagi nih, bulan Desember, bulan penuh damai katanya buat kita semuanya, betul? Damai? Udah mulai ada nganggukan karena udah dengar Natal. Saudara-saudariku terkasih, mari kita akan sama-sama kembali lagi di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang tadi sudah saya sama-sama baca, yang tadi sudah dibacakan oleh liturgos, yaitu saya akan mencoba untuk menggali dari Mazmur 119 ayat 161 sampai 168. Menarik sekali, silakan udah ya. Menarik sekali karena memang bagian firman Tuhan ini panjang sekali, 176 ayat yang benar-benar menggambarkan pentingnya firman Tuhan. Pentingnya akan perkataan dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri, supaya kita boleh senantiasa hidup di dalamnya. Menarik, pemazmur dalam bagian firman Tuhan ini menuliskannya menjadi 176 ayat. Kalau kita bagi rata, sebenarnya kalau kita bagi 22, berarti isinya ada 8 ayat per satu bagian. Nah, kalau misalkan kalian punya Alkitab yang sekarang kita pakai ya, terjemahan baru itu, setiap 8 ayat ada jeda sedikit, kasih jarak sedikit. 8 ayat kasih jarak sedikit. 8 ayat kasih jarak sedikit. Kenapa begitu?
Kenapa begitu ya? Nah, pemazmur ini hebat sekali. Jadi pemazmur memakai abjadnya bahasa Ibrani A sampai Z kalau kita ya ngomongnya ya. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Ibrani abjadnya mereka hanya 22. 8 ayatnya itu, 8 ayat yang pertama memakai kata Alef. Alef itu A-nya mereka. Nah, A 8 ayat, B 8 ayat, C 8 ayat, D 8 ayat, terus sampai 22 alfabet mereka dimulai dari, jadi misalkan 8 ayat pertama dia tuliskan A, aku percaya kepada misalnya dan sebagainya. Ayat kedua A lagi apa? Diawali dengan kata A. Kayak kita sekarang kalau pantun biasa belakangnya yang sama, betul? Ya, pantun saya senang banget loh dengan pantun-pantun kalau misalkan kita nonton di TV mereka yang dengan langsung keluar begitu ya. Kata belakangnya AB misalkan. Nah, tapi ini pemazmur ini lebih hebat lagi. Dia dengan awalan A, B, C terus sampai alfabetnya habis. Nah, oleh sebab itu, berarti ini di alfabet yang ke-21, betul? Karena 161 sampai 168. Nah, saudara-saudariku terkasih, dengan keterbatasan alfabet yang ada, tetapi pemazmur ini menggambarkan keluar biasaan firman Tuhan. Mantapnya luar biasa. Nah, kalau misalkan tadi kita lihat, saya bisa bagi menjadi ini, ada 4 hal yang mau saya sama-sama sharingkan buat saudara-saudari semuanya. Di dalam alfabetnya yang ke-21 ini, dia ingin menggambarkan kepada kita damai bersama dengan Allah. Itu di pertama tekanan datang, tetapi kita tetap berdamai dengan Allah. Kita bisa mengalami damai bersama dengan Tuhan. Yang kedua, dusta akan kuhindari karena damai bersama dengan Allah. Yang ketiga, pujian kunaikan sebab damai ada bersama dengan saya, damai bersama dengan Allah. Yang terakhir, tentram mencintai damai bersama dengan Allah. Oke, silakan selanjutnya. Yang pertama, ayat 161. Di sini dikatakan, orang-orang yang berkuasa mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya hukum-Mu yang kutakuti. Saudariku, di dalam ayat awalan yang pertama ini, pemazmur memberitakan kepada kita, pembesar dan pemimpin yang berkuasa itu mengejar aku tanpa alasan, tapi aku nggak takut. Aku nggak takut. Aku hanya takut akan firman-Mu saja. Saudariku, pembesar pemimpin di sini adalah bukan berarti pembesar yang semena-mena begitu, enggak. Tetapi pembesar yang benar-benar di sini dicatat adalah merendahkan firman Tuhan. Mereka hidup sembarangan, mereka hidup tidak mau tahu, tetapi mereka merendahkan firman Tuhan. Saudariku terkasih di dalam Tuhan, inilah yang menjadi sebuah pegangan bagi pemazmur. Siapapun itu, mau besar, aku nggak takut. Yang penting aku tetap hidup di dalam firman Tuhan. Saudariku terkasih di dalam Tuhan, yang kita takuti sebenarnya kembali hanya yang utama, firman Allah itu sendiri. Siapa yang besar saat ini? Di dalam kehidupan kita siapa yang besar? Kalau dulu Daud yang besar itu Goliat, ya. Daud, Goliat, mereka semua takut. Kalau saat ini yang paling besar apa? Yang besar adalah yang paling kecil saat ini, betul? Apakah itu? Sudah tahu semuanya. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kita nggak perlu takut. Ancaman yang sebesar apapun itu memang Tuhan izinkan ada di dalam kehidupan kita. Tetapi janganlah kita terlena di dalam, kita takut terhadap hal yang menekan kita, tetapi biarlah kita terus bangkit. Kita bersandar hanya kepada firman Tuhan saja. Kita hadapi semua tantangan ini dengan baik. Lebih besar tekanan yang kita hadapi, akan semakin besar pula kita akan bertahan, dan daya tahan kita pun juga akan semakin besar. Saudara-saudariku terkasih, bola basket semakin dipukul, semakin tinggi nggak loncatnya? Ibu Griff main volley, saya tahu. Wah, kalau bola itu dipukul makin kencang, makin tinggi. Makin tinggi. Elastisnya karena masih ada. Siapa yang di sini pernah main bola bekel? Bola bekel ya. Bola bekel lebih mantap lagi ya, dibanting makin tinggi gitu. Saudara-saudariku, itulah yang sedang diuji. Semakin kita dibanting lebih keras, kita akan melompat lebih tinggi lagi. Saat ini kita sedang diuji untuk semakin lompat lebih tinggi. Amin.
siapapun itu tidak akan pernah menguasai kita. Bukan berarti kita tidak tunduk kepada pemerintah ya, tidak. Tetapi kita mau tunduk kepada firman Tuhan dan senantiasa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Mengasihi. Doakan pemerintah. Doakan saat ini COVID yang ada, doakan semuanya. Tekanan yang ada akan membuat kita semakin lebih besar lagi menghadapi tekanan yang ada. Daya tahan kita, elastisitas kita itu pun akan semakin lebih luar biasa di hadapan Tuhan nanti. Itu yang pertama, tekanan. Yang kedua, dusta. Ayat 163 di sini, aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu ku cintai. Saudara-saudariku terkasih, kita saat ini sedang menghindari dusta atau malah kita hidup di dalam dusta. Masa-masa 7 bulan seperti ini, apakah yang kita jalani? Hidup di dalam kenyataan atau kita membohongi diri kita sendiri? Berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengasihi sesama dan mengasihi sekitar kita, itulah yang memang kita harus jalani, betul? Kalau kita benar-benar mau mengatakan, ayolah, kerjasamalah dengan pemerintah, pakailah masker, pakailah face shield, cucilah tangan dan sebagainya. Saudariku, mari kita lontarkan kata-kata yang sungguh-sungguh dapat membangun dan jangan hanya membungkam diri kita. Kita seakan-akan dusta. Udah nggak apa-apa kok. Enggak kayak gitu. Kenyataan yang ada kita harus sampaikan dengan baik, tetapi jangan sampai kita lupa lagi kalau kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Mengucapkan dusta bukan suatu hal yang mudah bagi kita yang jarang bohong. Ilmu psikologi mengatakan seperti begini, kalau kita berbohong, sebenarnya energi yang kita buang itu terlalu banyak. Rekan kita pemuda di Pelitmas, ada yang kuliah psikologi. Dia katakan begini, kok orang bohong itu pakai tenaganya jauh lebih banyak dibanding dengan orang ngomong jujur. Saya pikir benar juga ya. Kalau bohong udah susah, ditambah gelisah, ditambah rasanya makin nggak aman, nggak tentram, betul? Anak saya juga seperti begitu. Kalau dia lagi bohong, saya langsung pelototin lagi. Benar nggak kamu ngomong? Ntar dia baru ketawa. Salah Pak. Nah, dia baru ngomong begitu. Udah keburu capek. Saudariku terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar di dalam masa-masa seperti ini untuk senantiasa mengucapkan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang sungguh bisa membawa keselamatan, membawa penghiburan bagi setiap rekan-rekan kita. Janganlah kita hidup di dalam kedustaan. Di dalam keluarga, mari kita semuanya bicarakan hal-hal yang sungguh-sungguh menjadi kenyataan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan daripada kita lari daripada kebenaran. Yang ketiga, nah ini menarik, yaitu pujian. 164 mengatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Ingat untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan sempurna. Kenapa saya catat seperti ini? Karena 7 kali satu hari untuk memuji Tuhan, banyak apa sedikit ya? Saudara sebangsa kita 5 kali. Kita di sini sebutkan 7 kali, harusnya loh. 7 kali menurut Sima Mazmur. Banyak gak? Banyak. Coba di sini lain kali hitung ya. Hari ini saya sudah memuji Tuhan berapa kali ya? Saudariku, artinya di sini apa sih? 7 kali ada orang penafsir mengatakan sering. Tetapi ada penafsir lagi mengatakan 7 kali angka yang sempurna. Pelambangan sempurna, pelambangan Allah. Oleh sebab itu pada waktu kita memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan kesempurnaan yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Walaupun dengan keterbatasan seperti ini, kita mungkin nyanyinya nggak bisa kencang-kencang. Nggak perlu kencang-kencang. Hati kita udah seperti apa, Bu? Nah, itu bukan bawa damai. Karena kita anak-anak Tuhan, memuji Tuhan adalah hal yang damai. Amin. Saudariku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa ditahan untuk memuji Tuhan. Tetapi seringkali kita lupa kalau puji Tuhan itu akan membawa berkat yang besar buat kita semua. Belakangan ini saya membaca 1 Samuel
Sampai masuk ke pasal 16, yaitu kembali lagi waktu Saul diganggu oleh roh jahat. Apa yang terjadi di sana? Si Daud waktu memainkan kecapi, roh Allah berkuasa dari Daud itu sendiri dan mengusir roh jahat itu undur dari Saul. Wih, hebat loh. Artinya apa? Musik. Wah, ini yang main musik ya. Jangan sepelekan itu. Jikalau memang itu adalah pujian yang harus kita sampaikan kepada Tuhan, itu akan membawa kekuatan yang besar. Kita yang memakai pujian kita yang memakai mulut kita yang memakai gerak tubuh kita, itu akan menjadi berkat. Itu akan membawa damai bukan untuk diri kita juga, tetapi bagi orang lain. Oleh sebab itu jangan kita menyepelekan masalah pujian untuk membawa damai di dalam masa-masa seperti ini. Yang terakhir, tentram mencintai firman. 165 di sini mencatat, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Damai besar bagi kita yang mencintai firman Tuhan. Selanjutnya lagi ayat 166, keselamatan akan datang bagi kita yang melakukan firman Tuhan. Wow. Damai bukan hanya sekedar kita tahu, kita baca, tapi benar-benar akan datang bagi kita damai keselamatan, damai karena kita mencintai firman Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kita sudah tentram belum? Kalau kita belum merasakan damai yang sejati, mungkin karena tadi di sini firman Tuhan katakan, kita kurang cinta sama firman Tuhan kali. Tetapi kalau kita mencintai firman Tuhan, kita baca, kita renungkan, kita resapi, kita hidupi, kita cintai, pastinya akan membawa damai. Coba sini kalau misalkan yang sudah bersuami dan sudah beristri. Suami kalau nggak cintai istri, damai nggak? Coba lihat kiri kanannya istrinya atau suaminya, coba. Prasangka yang ada bukan damai. Saudara-saudariku terkasih, mari kita sama-sama tunjukkan kalau kita mencintai, maka kita akan merasakan damai. Begitu juga dengan firman Tuhan, apalagi Tuhan, firman Allah kita cintai akan membawa damai, saudara-saudariku. Firman Tuhan itu akan selalu menguatkan kita. Firman Tuhan akan selalu memberikan ketentraman karena itu adalah Allah sendiri. Ucapan Allah kan Allah sendiri. Seperti halnya pada saat murid-murid Tuhan Yesus ada di dalam kapal bersama dengan Tuhan Yesus. Pada saat mereka berusaha sendiri, ketentraman itu nggak ada. Tetapi pada saat benar-benar mereka sadar Tuhan itu ada bagi mereka, mereka baru bisa merasakan ketenangan. Diam, tenang. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama kembali lagi kepada firman Tuhan. Belakangan ini, sebenarnya di dalam masa-masa kita harus online, kita live streaming, pembatasan usia untuk hadir di tengah-tengah kita, sebenarnya siapa sih yang paling kasihan? Yang usia senior atau usia junior? Usia senior. Begitu juga dengan di Pluitmas. Yang Pluitmas itu yang paling kasihan adalah mereka-mereka yang senior. Mereka udah mau nyambung YouTube aja susahnya minta ampun. Mereka nggak bisa datang ke gereja. Mereka mau WhatsApp call aja susahnya minta ampun. Tetapi dari mereka ada yang mengatakan seperti ini. Pak Pendeta, yang satu-satunya yang bisa menenangkan saya adalah membaca firman Tuhan. Yang benar-benar bisa mengeluarkan setiap dari keluh kesah saya, kekhawatiran saya, firman Tuhan. Memakai waktu di hari Minggu membaca firman Tuhan. Nggak bisa YouTube, nggak bisa ngapa-ngapain. Saudaraku, masa kita harus tunggu sampai umur 80 baru kita merasa begini? Tetapi sesuatu hal yang nyata,
kita akan semakin merasakan kebesaran Tuhan, merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan, jikalau kita terus mendekatkan diri kita di dalam firman Tuhan. Terakhir, semakin kita mendekat kepada firman Tuhan, maka semakin besarlah damai yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Bersama dengan keluarga kita merasa lebih damai, betul? Kalau memang kita ada di dalam Tuhan. Begitu juga jikalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kedamaian sejati pasti ada buat engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk senantiasa mau mendekat kepadamu saja. Seringkali kami membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hanya sekedar berhenti kepada mendengarkan dan juga membaca. Tetapi sebenarnya yang harus kami lakukan adalah semakin mencintai, semakin mengasihi akan firman Tuhan. Artinya ya Tuhan, mengasihi kami boleh semakin hidup di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh semakin bersama-sama untuk menikmati kedamaian itu sendiri. Ya Tuhan, mungkin kami terlalu tergesa-gesa saat ini. Tapi biarkan Tuhan kami saat ini bisa kembali lagi kepadamu. Seperti halnya Tuhan Yesus yang berkata kepada angin ribut, "Diam, tenanglah." Dan itulah yang kami mau sama-sama jalani di dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Diam, tenang di hadapan. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan ya Tuhan, baik itu untuk pribadi kami, baik itu keluarga kami, baik itu di dalam pekerjaan kami, baik itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu di dalam kehidupan bergereja, akan membawa kedamaian ya Tuhan. Bukan saja kami merasakan akan kedamaian itu secara mendalam, tetapi kedamaian itu juga bisa dirasakan kepada sesama kami. Tolong kami ya Tuhan. Kuncinya sebenarnya kembali lagi, apakah kami mencintai firman? Barang siapa yang mencintai firman, damai, sejahtera akan ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, pakai kami. Mampukan kami. Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun dan memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Meresponi firman Tuhan dan kita akan sekaligus menjalankan persembahan. Kita naikkan pujian 155. Manusia bagai
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, inilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya Esa. Oh, selamat saudariku, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian untuk senantiasa mengalami kedamaian sejati di dalam Tuhan dari saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin.